semuanya, kami dari kelompok 6, kelas 1, XAC. Pada video kali ini, akan menjelaskan tentang metode penyusutan dalam aktiva tetap. Yuk, simak penjelasan kami sampai selesai. Metode penyusutan dalam aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap umumnya mengalami penurunan nilai karena penggunaan, usia, atau keausan. Namun, beberapa aset seperti tanah justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Dalam akuntansi, penurunan nilai aset dicatat sebagai penyusutan atau depresiasi, yaitu proses mengalokasikan biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Istilah penting yang perlu dipahami: harga perolehan, total biaya hingga aset siap digunakan. Nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai residu, nilai perkiraan aset di akhir masa manfaatnya. Umur ekonomis, estimasi lamanya aset dapat digunakan secara produktif. Metode penyusutan aktiva tetap adalah cara membagi biaya aset selama masa manfaatnya, dengan metode utama seperti garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. 1. Metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang menghasilkan biaya penyusutan yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Metode ini adalah yang paling sering digunakan karena perhitungannya mudah dan hasilnya stabil. Contoh perhitungan: harga perolehan aset, Rp24 juta. Umur manfaat, 5 tahun. Nilai residu, Rp2 juta. Biaya penyusutan dihitung dengan rumus harga perolehan minus nilai residu, tanda bagi umur manfaat. Sehingga penyusutan per tahun adalah Rp24 juta minus Rp2 juta sama dengan Rp22 juta. Rp22 juta tanda bagi 5 sama dengan Rp4.400.000 per tahun. 2. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun ganda adalah metode penyusutan yang menghasilkan beban penyusutan lebih besar di awal, lalu semakin kecil setiap tahunnya. Metode ini disebut juga metode penyusutan dipercepat. Cara menghitungnya dilakukan dalam 3 langkah. Hitung persentase garis lurus dari umur manfaat aset. Contoh, umur aset 5 tahun 100%, tanda bagi 5 sama dengan 20%. Gandakan persentase tersebut. 20% tanda kali 2 sama dengan 40%. Kalikan tarif tersebut dengan nilai buku aset setiap tahun. Pada tahun pertama, nilai buku masih sama dengan harga perolehan, sehingga penyusutan lebih besar. Contohnya, Rp24 juta tanda kali 40% sama dengan Rp9.600.000. Di tahun berikutnya, nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan, sehingga dasar perhitungan semakin kecil dan beban penyusutan ikut menurun. Jika menggunakan metode ini, nilai residu tidak dihitung dalam rumus, namun penyusutan tidak boleh membuat nilai aset turun lebih rendah dari nilai residunya. Jika aset digunakan tidak selama 1 tahun penuh, penyusutan dihitung secara proporsional. Contoh, jika digunakan hanya 3 bulan, maka penyusutannya dihitung 3/12 dari penyusutan 1 tahun. Secara keseluruhan, metode saldo menurun ganda cocok digunakan ketika manfaat atau pendapatan aset lebih tinggi di tahun-tahun awal penggunaannya. Unit produksi adalah metode penyusutan yang dihitung berdasarkan jumlah penggunaan aset, bukan waktu. Beban penyusutan yang dihasilkan tergantung pada seberapa banyak aset digunakan, misalnya dalam jam operasi, kilometer, atau jumlah unit yang diproduksi. Cara menghitungnya dilakukan dalam 2 langkah. Hitung penyusutan per unit penggunaan. Rumusnya, harga perolehan minus nilai residu, tanda bagi total kapasitas atau unit produksi aset. Kalikan hasil tersebut dengan jumlah penggunaan aktual selama periode tertentu. Contoh perhitungan: harga aset, Rp24 juta. Nilai residu, Rp2 juta. Umur manfaat, 10.000 jam. Jam penggunaan selama tahun berjalan, 2.100 jam. Perhitungan penyusutan. Penyusutan per jam, Rp24 juta minus Rp2 juta. Tanda bagi 10.000 jam sama dengan Rp2.200 per jam. Beban penyusutan tahun ini, Rp2.200 tanda kali 2.100 jam sama dengan Rp4.620.000. Metode unit produksi cocok digunakan ketika penggunaan aset tidak sama setiap tahun, karena metode ini membuat biaya penyusutan sejalan dengan tingkat pemanfaatan aset.